pelatihan yang mempersiapkan mahasiswa untuk siap terjun ke dunia kerja dengan pelatihan yang singkat, hanya selama 1 tahun. Pada siang hari ini disebarkan ke Denpasar, Bali, di cabang LPKN Bali, ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di Mataram, kemudian di LPKN Praia, sekitaran Praia, dan ada juga di Sumbawa, Bima, dan Dompu. Teman-teman pada hari ini akan belajar bahasa Inggris level dasar. Kebanyakan juga teman-teman akan mendapatkan tips dan trik yang seru untuk mempermudah pemahaman teman-teman tentang konsep materi. Sedikit saya menjelaskan tentang kursus ini, akan diadakan sebanyak 12 pertemuan, which is dari tanggal sekarang, tanggal 5 sampai tanggal 5 September. Jadi, pendaftar pada sampai detik ini, siang ini dikonfirmasi oleh manajemen sebanyak 250 orang. Wah, apresiasi untuk yang minat banget dengan pendidikan, untuk yang ingin upskilling tentang bahasa Inggrisnya. Walaupun ini level basic, ini kesempatan yang membahas dari basic, diajarin sangat detail dan gratis. Ya, saya suka, saya juga mau ikut. Ya, sertifikat juga bisa diklaim untuk teman-teman, gratis semua. Kita panggilkan saja ya. Sebentar, tentu SOP untuk COVID-19 harus tetap dilaksanakan. Sebentar ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mas Sam? Sangat luar biasa tentu, sehat. Tunggu Pak, agak ke tengah boleh Pak? Siap. Nah, dan tidak terlupa partner saya, rekan saya luar biasa tentunya. Baik, boleh kita nanya-nanya sedikit Pak Ulfan? Baik, boleh. Sip. Ya, bisa Ulfan gini kita mau nanya nih. Nanti juga teman-teman yang mau bertanya kepada Mr. Ulfan juga boleh ya. Apakah kemampuan berbahasa Inggris menjadi nilai tambah yang sangat penting dalam menentukan diterima atau tidak di industri? Baik. Jadi berdasarkan pengalaman saya bahwa memang bahasa Inggris itu sangat penting ya. Jadi selama menemani atau membimbing anak-anak untuk terjun langsung baik itu training bahkan untuk bekerja, hampir 80% bahwa ketika mereka diinterview oleh perusahaan itu menggunakan bahasa Inggris, dan bahasa Inggris adalah salah satu penentuan diterima tidak. Untuk tidak lebih lama lagi, kita ingin seru-seruan belajar bahasa Inggris seperti apa sih? Sudah siap Pak? Baik, siap. Mari kita mulai. Oke, mari kita mulai. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu meminta izin untuk membuka masker supaya memudahkan saya menjelaskan dan memperjelas suara saya. Saya izin sebentar untuk membuka masker. Baik, senang sekali rasanya saya bisa menemani teman-teman untuk berbagi atau sharing ilmu. Walaupun sesuai dengan judul, kita masih akan mempelajari tentang bahasa Inggris dasar ya. Sebelum saya lanjut untuk membahas materi kita pada hari ini, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan diri ulang lagi secara langsung. Nama saya Ulfan Mulyawan. Untuk teman-teman semua atau para peserta bisa memanggil saya Mr. Fan. Seperti yang dijelaskan oleh Mr. Fan tadi bahwa I am 30 years old, saya 30 tahun, dan I am one of the English instructor in LPKN. Saya adalah salah satu instruktur bahasa Inggris di LPKN. Baik, sesuai judul kita atau nama kursus kita kali ini, sekali lagi kita akan mempelajari bahasa Inggris yang sangat basic atau sangat dasar. Tapi terlebih dahulu, saya mengundang teman-teman semua untuk memberikan komentar terkait dengan seberapa sulit huruf berikut, alfabet berikut teman-teman bisa ucapkan. Yang kedua, saya ingin meminta atau mengundang teman-teman untuk memberikan komentar terkait bagaimana cara mengucapkan alfabet berikut. Ingat, kalian atau teman-teman semua harus memberikan komentar untuk first trial, artinya susah atau tidaknya hanya untuk percobaan pertama ya. Baik, sekarang kita akan lanjut belajar, kita akan mulai pelajarannya, materinya terkait dengan spelling alfabet. Khususnya ketika kita membahas spelling alfabet nanti adalah kita akan membahas tentang beberapa huruf yang pengucapannya dirasa cukup tricky atau mengecoh. Kenapa mengecoh? Biasanya disebabkan oleh kebiasaan
atau transfer dari bahasa Indonesia kita sendiri. Contoh nanti akan saya jelaskan, tapi terlebih dahulu kita akan coba mengeja atau mengucapkan beberapa alfabet berikut. A, kita mulai dari pertama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tentu saja ketika kita mengucapkan semua alfabet akan terlihat mudah. Hanya saja beberapa huruf yang ada di alfabet ini sangat tricky, seperti huruf A di dalam bahasa Indonesia, kemudian ada huruf E, kemudian huruf I. Ini adalah grup yang pertama. Mari kita lihat contoh berikutnya. Baik. Saya bagi beberapa huruf yang tricky atau pengucapannya agak sedikit mirip atau mengecoh ke dalam 4 grup. Yang pertama adalah grup huruf A, E, dan I, ya. Atau dalam bahasa Indonesia kita A, E, I. Biasanya 3 huruf yang pertama ini akan menjadi tricky karena kebiasaan kita mengucapkan huruf ini hampir mirip dengan bahasa Inggris, padahal sebenarnya berbeda. Contoh, kebanyakan kasus yang saya temui adalah ketika mengucapkan huruf A, biasanya sebagian dari teman-teman, tidak semua memang, akan mengucapkannya menjadi I. Huruf E menjadi A, huruf I menjadi I biasa. Padahal ketika ditransfer ke dalam bahasa Inggris, ketika kita mengucapkan ke dalam bahasa Inggris, akan jauh berbeda. Contoh, huruf A akan dibaca A, huruf E dibaca I, dan huruf I sendiri akan dibaca I. Kemudian bagaimana sih triknya untuk mempermudah? Trik yang pertama tentu saja melakukan intensitas latihan dengan cara membuat huruf-huruf tersebut ke dalam grup tersendiri. Kita contohkan. Yang pertama, huruf A. We can spell it like A. Kemudian huruf yang kedua, huruf E, kita kelompokkan lagi I. Kemudian huruf yang ketiga akan kita baca I. Artinya setiap huruf tadi kita akan drill ulang terus menerus sehingga mempermudah kita untuk membedakan ketika nanti digabung dengan huruf yang lain. Kita lanjut yang kedua, kita mulai gabung ketiga huruf tersebut. A. Selanjutnya kita gabung semua huruf ke dalam beberapa contoh yang lebih panjang. Kita mulai. Yang pertama, A, I, E, A, E, I. Itu adalah grup yang pertama. Sebagian besar memang mahasiswa atau siswa saya ajari agak sedikit kebingungan atau terkecoh ketika menyebutkan 3 huruf yang pertama tadi. Selanjutnya kita punya kelompok yang kedua, yakni ada huruf G dan J. Sering sekali terbalik ketika peserta atau siswa atau murid mengejakan kedua huruf berikut. Oke. Huruf yang kedua yakni huruf G dan J. Huruf G dan J sering sekali terbalik ya. Padahal ketika diucapkan huruf yang pertama, huruf G, kita baca sebagai G. Cara pengucapannya adalah G. Huruf yang kedua adalah J. Biasanya kita ucapkan J di dalam bahasa Inggris. Sekali lagi kita akan kelompokkan kedua huruf tersebut menjadi kelompok tersendiri sehingga gampang kita agar memudahkan kita untuk mengucapkannya serta mengingat perbedaannya.
Mari kita lihat contohnya. Di sini ada G, G, G. Kemudian yang kedua ada J, J, J. Sekarang mari kita gabung kedua huruf tersebut. Sama-sama, jika teman-teman bisa melihat di layar, kita mulai G, J, G, J, G, G, J, J, G. Bagaimana teman-teman? Apakah cukup mudah? Saya yakin teman-teman bisa dengan mudah membedakannya karena sudah kita klasifikasi atau sudah kita berikan ke dalam grup tersendiri. Selanjutnya, kita bisa lihat di kelompok ketiga ada huruf K dan Q di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris, kita akan membacanya K and Q. Ya, mari kita lihat contohnya setelah kita kelompokkan. Yang pertama, K, K, K. Yang kedua, Q, Q, Q. Sekarang kita gabungkan kedua huruf tersebut. K, K, Q, K, Q, Q, K. Baik, saya rasa tidak akan menemukan kesulitan buat teman-teman ketika membedakan kedua huruf pada kelompok yang ketiga ini. Yang terakhir, kita akan membedakan dua huruf yang membuat beberapa mahasiswa atau biasanya siswa itu merasa kesulitan ketika pengucapan, yakni pada kelompok keempat huruf S dan C. Ya, huruf S dan C seringkali terbalik dibaca. Mari kita lihat perbedaannya. Huruf S sama seperti bahasa Indonesia diucapkannya S biasa saja. Kemudian huruf C ini kita sebutnya cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris adalah C. Mari kita lihat setelah kita kelompokkan, kita akan lakukan drilling dengan grup huruf yang sama. S, 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 C, C, C. Sekarang setelah digabung akan menjadi, kita lihat contohnya, S, C, S, C, C, S, S, C, S. Baik teman-teman, itulah beberapa huruf yang sering sekali mengecoh ya, sehingga saya sebutnya pengucapannya agak tricky, jadi agak mengecoh beberapa teman-teman ketika mempelajari alfabet. Selanjutnya setelah mempelajari alfabet ini, tentu saja tujuannya adalah untuk bisa meminta seseorang menanyakan bagaimana cara mengeja sesuatu. Sesuatu yang saya maksud di sini adalah nama, entah itu nama seseorang atau nama benda, yakni mobil misalnya, hewan, kemudian alat elektronik ataupun buah atau apa saja yang ketika kita butuh untuk meminta seseorang melakukan pengejaan atau mengeja nama dari benda atau nama dari seseorang tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa language expression tersebut. Yang dimaksud language expression di sini adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan pengejaan atau untuk mengeja sesuatu. Contoh, ketika kita ingin meminta seseorang mengejakan nama, seperti contoh nama Anda misalnya, kita akan bisa bilang how do you spell your name? Bagaimana kalau misalnya yang kita minta dieja adalah nama benda, maka kita bisa bilang dengan dua cara, yakni how do you spell it and how do you spell that. Contoh, kita aplikasikan ke dalam sebuah percakapan ya. What kind of fruit is that? That is snake fruit. How do you spell it? It is S-N-A-K-E-F-R-U-I-T, snake fruit. Dalam konteks interview, spelling name juga bisa muncul. Contoh, ketika nama seseorang dirasa oleh sang interviewer kurang jelas, maka akan diminta untuk mengeja nama tersebut. Seperti, what's your name?
My name is Haskadina Isaura Fania. Excuse me, Isaura? Yes, Isaura. How do you spell that? How do you spell your name, Isaura? Okay, it is I-S-A-U-R-A. Okay, thank you very much. Jadi teman-teman, ada tiga, mungkin ada banyak ekspresi yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan pengejaan atau mengeja sesuatu. Tapi tiga yang kita bahas terlebih dahulu adalah yang pertama tadi, how do you spell it? Yang kedua, how do you spell that? Dan yang ketiga, untuk meminta seorang mengeja namanya, kita bisa menggunakan language expressions, how do you spell your name? Baik, jadi setelah kita mempelajari alfabet ini beserta expressionsnya, nanti kita akan kembali lagi dengan pengucapan beberapa huruf yang saya minta teman-teman tadi untuk diucapkan atau mengundang teman-teman untuk memberikan komentar terkait huruf tadi. Ingat, huruf tersebut harus teman-teman berikan komentar sesuai dengan instruksi saya hanya pada percobaan pertama. Kita lihat, jika tadinya mungkin teman-teman ada yang merasa ini sederhana, bisa saya ucapkan. Tapi ketika teman-teman aplikasikan, kita akan lihat respon teman-teman seperti apa. Baik, selanjutnya karena materi saya rasa sudah saya jelaskan semua, saya ingin mengulang sekali lagi bahwa di dalam mengeja abjad atau spelling alfabet ada beberapa kelompok huruf yang sering kali mengecoh atau saya sebut tricky tadi. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah kelompok huruf A, E, I. Yang kedua adalah kelompok huruf G dan J atau G and J. Kelompok huruf yang ketiga yakni K dan Q atau di dalam bahasa Inggris kita sebut K and Q. Dan terakhir ada kelompok huruf S dan C atau S and C. Baik teman-teman, saya rasa sekilas penjelasan materi terkait spelling alfabet kali ini. Jadi saya masih menunggu komen dari teman-teman terkait dengan kita sebut saja undangan saya yang pertama tadi ya, untuk meminta komen dari teman-teman terkait bagaimana cara mengucapkan huruf yang sudah saya tampilkan, yang sudah saya hadirkan di awal tadi. Ini dia hurufnya, saya ulangi lagi dan saya masih menunggu komen dari teman-teman. Silakan. Hai, join lagi. Gimana nih? Telepon dekat saya saja nggak apa-apa. Kadang ada yang bingung, tadi ada yang nanya Baik. Z atau Z. Oke, baik. Untuk pengucapan huruf terakhir itu bisa kita gunakan dua cara, menggunakan Z atau Z. Jadi tidak ada istilah bahwa menggunakan Z lebih benar dari Z atau Z lebih benar dari Z. Hanya masalah style dan kemudahan teman-teman untuk mengucapkan saja. Oke, boleh Z atau Z. Atau Z, betul. Baik. Tadi ada yang bingung, Mister. Oke. Tentu, tadi Mister ada yang membagikan tips dan trik ya. Betul. Perbedaan A, E dan I. Betul sekali. A untuk E, Iya. E untuk I, Betul. I untuk I. Betul. Bingung pasti. Iya. Pasti bingung. Saya juga bingung dulu. Betul. Memang kendala yang sering kali ditemukan, apalagi bagi pelajar yang masih basic ya, yang baru itu banget. Beberapa huruf itu sangat sulit untuk dibedakan. Yes. Karena terbawa oleh bahasa Indonesia kita yang Betul. mirip sekali. Betul. Bayangin, bahasa Inggris aja yang tulisannya sama masih bingung ya, apalagi kita belajar bahasa Jepang ya. Betul. Kalau menurut telepon kita nggak ada event kayak gini lagi, tapi nanti berbahasa Jepang boleh kali ya, Mister? Sangat bagus. Tapi harus Basic. banyak persiapan. Iya, basic bahasa Jepang gitu ya. Wah. Sangat bagus. Nanti kita lihat komentar teman-teman gimana nih kalau kita mengadakan ini setelah selesai bahasa Inggris, kita akan adakan basic bahasa Jepang. Saya flip dulu. Iya. Gimana? Ntar dia jawab. Udah datangin banyak jawab. Bingung, Mister? Bingung? Ya bener, bingung, tentu. Iya. Oke.
Betul. Untuk pemula memang agak membingungkan, tapi jika kalian ikut dari awal nih, pasti kalian tahu gimana bedanya tadi, ya. Beda pengucapannya. Iya gitu. Tapi kalau saya lihat susunannya Mister dia berurut ya Mister ya. A, E, I. Sebut aja depannya. Bener nggak sih? Betul sekali. A kan lompat A, abis A itu kan di abjad ada E nih. Ya. Nggak kelihatan. Habis A kan ada huruf E nih. Ya. Nyebutnya gitu ya Mister kali ya. A, E gitu kan? Ingat ya? Iya. Untuk E disebutnya setelah E apa? Itu. Boleh. Dibuatkan trik khusus sendiri, misalnya gimana nyamankan teman-teman juga bisa untuk mengingat. Sedangkan trik dari saya tadi sebenarnya kita kelompokkan saja dulu. Kita kelompokkan saja semua huruf, kemudian kita drilling, diulang-ulang. Sehingga nanti ketika digabung dengan huruf apapun, kita akan mudah untuk membedakannya karena sudah terbiasa. Tapi tentu saja proses pembiasaan itu sangat penting. Betul, proses pembiasaan. Sama nih kayak teman-teman yang dulu biasanya banyak kegiatan, gara-gara COVID-19 harus terbiasa rebahan aja, pasti sulit kan rebahan di rumah. Tapi sekarang setelah terbiasa rebahan, malas bangun. Tadi ada yang bilang pada saat kursus ya, pada saat online live tadi, ada yang bilang, wah saya ngantuk. Tuh kan, salah satu itu sudah terbiasa rebahan. Terbiasa. Baik. Oke. Wih, udah ada yang menjawab nih. Oh iya, Nas. Bahasa isyarat pasti menarik tentu. Semua bahasa pasti menarik untuk yang membutuhkan. Enak. Baik, sudah ada yang menjawab sepertinya dan dia benar. Atas nama siapa? Ayu ya. Oh nice. A-E-I-P-F-V. Oke, sebelum dilanjutkan, Mister boleh mengkoreksi dulu. Saya akan tinggalkan Mister 1 menit untuk mengkoreksi tentang permisi tentang ini. Silakan Mister. Terima kasih, Mister Sam. Baik, sudah ada yang menjawab dengan benar atas nama Ayu Okta 29 ya. Hurufnya adalah A E I A P F V J J G K Q S C S. Ya, kita lihat ada lagi yang mencoba di sana Gina Mutiara 29 ya. Oke, sepertinya sudah benar juga. Gina menjawabnya A E I A P F V J G. Oke, ternyata ada yang kurang ya. Di sana harusnya G, bukan, kok ada May. Di sana ada kata May. Jadi belum tepat semua ya. Tapi terima kasih sudah mencoba ya, sudah mencoba untuk menjawab. Baik, kita tunggu teman-teman yang lain. Terima kasih sudah bergabung Pak Bagus Yoga ya. Pak Bagus Yoga 87. Oke, kita masih tunggu teman yang lain untuk bergabung dan kita menjawab huruf yang saya minta teman-teman untuk memberikan komen tadi. Ingat, selain cara baca, saya ingin teman-teman memberikan komentar juga ketika pertama kali menyebutkan. Oke, mohon maaf akan saya buka dulu. Oke, untuk memberikan komentar bagaimana respon teman-teman ketika mengucapkan huruf-huruf ini pertama kali. Tulisannya nggak kelihatan. Oke, saya akan perdekat. Oke, ada pertanyaan dari Anthony JNWN, huruf P, F, dan V cara bacanya seperti apa? Oke, baik. Belum saya bahas ya huruf P. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, sorry. Bagus sekali pertanyaannya. Ada 3 huruf, ada kelompok huruf lain, yakni huruf P, F, dan V. Untuk huruf F dan V itu pengucapannya beda dari berat tidaknya ketika kita mengucapkan. Contoh, ketika kita mengucapkan huruf F itu terasa ringan karena udara yang keluar dari mulut kita ketika kita mengucapkan itu lebih banyak. Jadi kita bisa bilang F. Sedangkan untuk yang tanda rumput itu kita bacanya V.
V ya. Kita bacanya V, artinya udara yang keluar itu jauh lebih berat. Jadi sekarang kita bisa bedakan nih F dan V. Satunya F lancar, satunya V agak tersendat. Satunya lagi huruf P kita bacanya P ya. Jadi ada 3 huruf yang berbeda, yakni P, F dan V, atau bahasa Inggrisnya adalah P, F, and V. Jadi seperti itu ya. Semoga terjawab. Tadi ada yang bertanya. Ya, selanjutnya kita masih nunggu komenan terkait dengan respon kalian menanggapi mudah tidaknya huruf ini untuk diucapkan di awal tadi ya. Baik, kita undang lagi Mr. Sam ya untuk bergabung dengan kita. Kita harus menggunakan masker dulu. Baik, silakan Mas Sam. Thank you. Ya, aku balik deh jadinya Pak. Ya, banyak sekali yang bisa menjawab ya. Langsung banyak tuh yang nulis jawabannya, wow sekali. Oh, bahkan ada yang menjawab mudah. Alhamdulillah jika Alhamdulillah mudah. Iya. Mister, ada yang bertanya. Baik. Ini kan level basic, Mister. Ya. Terus kapan kita bisa ngomong bahasa Inggrisnya gitu? Kayak ada yang bertanya, saya baru bisa merangkak, kapan saya bisa lari? Baik. Gitu. Tentu saja untuk lari kalian harus bisa jalan dulu adek ya, sabar. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ketika menjelaskan spelling alfabet, saya tidak murni hanya mengajarkan spelling alfabet, tapi language expressions yang digunakan. Apa language expression tadi? Contoh, how do you spell that? How do you spell it? Kemudian ada contoh, how do you spell your name? Itu adalah language expressions yang secara langsung bisa digunakan ketika kita berbicara atau meminta seseorang tentu saja untuk mengejakan nama, baik itu nama seseorang maupun nama benda. Betul, sangat Iya. penting. Dulu saya pernah begini ceritanya. Nah, silakan. Memang belajar basic dulu, belum kita tahu ya mau ke arah mana sebenarnya ini. Gimana kita langsung bisa ngomong? Tapi kalau teman-teman ngomong tanpa bisa basic, belepotan Pak. Betul, Saya pernah betul. rasakan. Betul. Saya lebih dulu belajar bahasa Inggris itu what is your name? Can I spell it? Ketika orang mengatakan can you spell your name? Saya nggak bisa. Saya nggak bisa, bahkan saya baru tahu apa itu Z dan Z. Perkelahian dalam batin saya itu Z atau Z. Z atau Z, jadi bingung ya. Bingung. Nanti malah mikirnya kalau saya pakai Z mungkin nanti diketawain. Iya, betul. Padahal faktanya Z atau Z itu bisa digunakan semua. Yes, betul. Sangat penting. Jadi kita masih belajar jalan ya teman-teman. Untuk yang masih bergabung sebanyak 122 orang, terima kasih masih bergabung. Wow, semangat. Saya akui semangat kalian. Luar biasa. Kalau teman-teman ingin bertanya sesuatu, boleh masukkan pertanyaan di kolom komentar yang selama ini mengganggu tidur kalian, ya. Yang semisal, aduh ini saya nggak bisa lelap tidur nih sebelum pertanyaan saya terjawab, Mister. Ada loh kayak gitu, boleh mengajukan pertanyaan. Baik, ditunggu pertanyaannya ya. How do you spell that? How do you spell it? Baik, sama ya pertanyaannya. Oh iya, kita lihat komen-komennya loh, keren. Spell, not spell. Oh, iya dia membenarkan komenan di atas ya. Oke. Baik. Mr. Bagus Yoga, thank you. Baik, kita seperti melihat komenan-komenannya cukup seru juga ya. Kadang Sangat seru di sini ya. banyak juga yang bertanya hal-hal yang wah, ada yang nantangin. Mbak Kakak Cicit butuh tenaga Mbak menyebut akun Anda Mbak. Iya. Ya Mbak Cici ada tugas kah? Oh iya Pak. Mister, untuk hari ini ada tugas. Saya manggilnya Mister aja ya. Baik. Mister, untuk hari ini ada tugas kah? Baik, hari ini ada tugas sederhana sekali lagi untuk melancarkan teman-teman semua ya atau seluruh peserta agar bisa dengan mudah dan cepat ya membedakan beberapa huruf tricky tadi. Jadi kadang-kadang teman-teman nih udah ngerasa pede banget nih ketika udah lancar menanyakan beberapa ekspresi, ternyata ketika dites alfabet masih banyak yang keliru. Oke, masih Masih banyak banyak yang keliru. Oke. Jadi tidak apa-apa, kita kembali ke basic lagi, kita refresh lagi ingatan teman-teman ya, biar makin kuat, biar makin bagus bahasa Inggris. Oke, berarti tugasnya adalah nanti dituliskan di alfabet di word gitu mungkin ya Pak ya? Baik. A, B, C, D, E sampai Z.
kemudian sama dengan di sampingnya itu tulisannya apa? Baik, I dibaca betul. apa gitu ya? Betul A, sekali, B, C, C, I Iya, gitu ya? betul sekali. Siap, Jadi easy nanti lah. teman-teman tidak perlu mengeluarkan phonetic transcription. Jadi teman-teman hanya menuliskan saja bagaimana sih cara baca sesuai dengan cara teman-teman membaca itu saja. Tidak perlu mengeluarkan phonetic transcription. Sekali lagi, tulis sesederhana mungkin sesuai dengan bagaimana cara teman-teman Pemahaman, membaca. betul. sekali. Tenang, jawaban kalian tidak akan kami share ke teman-teman yang lain. Jadi jawaban Aman. kalian teman-teman posting nanti di Google Form dan yang melihat hanya kami. Ya, teman-teman tidak akan melihat, tenang saja. Izul Islam, American accent or British, which you prefer? Oh, Actually, I prefer British English. oh my gosh. Well, because I'm not a British, I try my best to learn that. British accent is a little bit hard to hear. There's no difficult thing. Oh, yes, as long as because- you learn it. As long as you learn it, Yang depannya dipelajari, insya Allah semuanya bisa. it's so difficult. Ya benar-benar kita tidak pernah membayangkan dulu sekarang kita bisa lompat, padahal ya Betul. merangkak pun susah ya. Betul. Bener, jalanin aja terus. Fokus Harus konsisten ya Pak ya. Betul sekali. Sekonsisten 12 pertemuan kita nanti ini. Iya, ditunggu Siap. kehadirannya di pertemuan berikutnya. Jadi Betul. semoga respon positif di awal pertemuan ini akan terus berlanjut hingga pertemuan ke-12 nantinya. Iya. Jangan lupa sekali lagi akan ada sertifikat gratis dari kami. Ya. Tentu, Mister. Siap, mungkin itu Baik. untuk pertemuan pertama kita, Mister. Terima kasih. Siap. Mr. Sam. Baik, nanti saya akan lebih mengulang lagi tugas teman-teman apa dan bagaimana cara mengumpulkannya. Baik. Baik, terima kasih mungkin Siap. Mister. Terima kasih Mr. Sam. Terima kasih. It's nice to meet you today. Yes, it's Ya. nice. For me it's bertemu dengan Mr. Sam. yeah, for me it's so very wow banget gitu loh. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Di pertemuan kedua hari Jumat. Hari Jumat, pada sholat Jumat, which is jam 2. Betul sekali. Siap. Terima Baik, kasih, Mister. terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam sukses dari LPKN Training Center. Baik. Teman-teman tadi ada yang bilang gimana Kak untuk tugasnya? Baik. Tugasnya gampang. Teman-teman buat di file Word, ketik huruf besar ya. A, B, enter ya. A sama dengan enter, B sama dengan enter, C sama dengan enter, A, B, C, D sampai Z. Kemudian teman-teman isi bagaimana cara menyebutkan huruf-huruf itu di kanannya. Contoh, saya tulis, oh tidak kelihatan. Saya tulis huruf A. Oke, ya tidak tampak. Saya tulis huruf A. Teman-teman tulis di kanannya gimana cara nyebut huruf A, which is A. Nanti teman-teman tulis B, di kanannya B. Tulis C sama dengan C. Begitu juga sampai bawah, tulis Z sama dengan Z atau Z. Bisa ya? Nah, nanti file Word-nya teman-teman simpan dan upload di Google Form yang ada di link. Di awal tadi ada yang menanyakan pertanyaan saya di awal, ada jawabannya dari Pak Ufan. Kalau kita level basic nih, level basic boleh ke kapal pesiar tidak? Boleh. Tentu boleh. Yang penting kamu bisa menjelaskan apa pekerjaan di kapal pesiar pakai bahasa Inggris, teman-teman bisa jelaskan? Bisa. Karena nanti sebelum berangkat ke kapal pesiar, teman-teman akan di-drill atau belajar bahasa Inggris bersama Mr. Ufan. Thank you. Itu saja. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Bye.